Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pendengar, para pemirsa yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita bisa menikmati sajian santapan rohani pencerahan walaupun hanya lewat media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin. Kajian agama sebelumnya adalah mencari istri yang soleh, yang solehah, yang solehah. Kami tadi sudah sampaikan limaliha, li khasabiha, li diniha, li jamaliha. Sekarang kita akan, kalau tadi termasuk li diniha, agamanya. Sekarang kita akan melihat dari sisi lain, li jamaliha, melihat kecantikannya. Subhanallah. Maka kalau orang Jawa macam kita ini biasanya dikasih nasihat bibit bebet bobot ya. Kita mencari bapaknya, ibunya, turunannya dan sebagainya. Sekarang li jamaliha, melihat kecantikannya. Li, kalau kamu besok cari istri, li khasabiha li jamaliha, lihat keturunannya, anak siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa. Di sini turunan sangat pegang peran. Perbuatan seseorang ini akan berdampak kepada anak cucunya. Kalau mbahnya dulu seorang pencuri, apalagi dia sampai masuk penjara, menurunkan anak-anaknya, kemudian juga mungkin tidak bagus, menurunkan anak lagi. Ini nek coro Jawa kayak mateni pasaran. Karena dari mbahnya, lo dulu mbahnya, waduh ojo karo itu. Ngopo, dulu mbahnya itu blegedeg maling ulek-ulekan. Dia masuk penjara. Kemudian kepada anak, waduh anaknya dulu tukang mabuk, tukang minum. Nah, kepada cucunya ini, walaupun dia baik, ini orang akan pikirannya mesti, wah ini gak akan jauh dari mbahnya. Maka perbuatan seorang ini akan berdampak kepada bawahnya. Maka perbuatan baik akan menurun kepada kebaikan sampai ke paling bawah. Tapi kalau jelek juga akan menjadikan jelek. Kecuali nanti bisa diputus dengan kebaikan dan kebaikan. Maka yang pertama itu kuene arep golek bojo limaliha. Golek bojo ane wong sugih. Syukur kalau orang Jawa, syukur mbak ini wis rondo, umurnya 90 tahun, wana atane 10 hektar, ning pinggir jalan aspal, wana emek si cipil, enak banget, tinggal nunggu warisannya, Masya Allah. Tapi tidak kalah pentingnya li khasabiha, ini turunan. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kalau turunan baik insya Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bapak ibunya baik, menurunkan anak juga baik. Kalau ada bapaknya ibunya tidak baik kok menurunkan anaknya baik, Masya Allah, itu satu kemuliaan yang luar biasa. Saya kebetulan di pondok pesantren ini, santri-santri kami berasal dari penjuru mana aja. Ada yang dari Sumatera, Lampung, ada yang dari Palembang, ada yang dari Kendal, dari Purwokerto, berbagai macam. Dan dia membawa karakter masing-masing. Ini tuh disatukan, dididik betul untuk baca Quran, untuk sekolah yang baik. Ini tidak semudah itu. Maka kita berusaha mencetak mereka-mereka, diserahkan kepada kita. Kami dengan para pengurus berusaha untuk apa? Agar mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna, memutus daripada kejelekan. Andai kata orang tuanya tadinya jelek, diputus, tek,
keluar dari pondok pesantren, dia menjadi anak yang alim, dia menjadi ustadz, menjadi ustadzah, beliau penghafal Al-Quran. Ini harapan kita. Maka lima liha. Kalau enggak lihasabiha, melihat turunannya, syukur badai cari kalau di Jogja Raden Roro, Raden Ayu atau Raden Ajeng. Kalau itu enggak ada perbaikan keturunan, awamu kok ireng kok bapak tole, golek bojo sik putih ya ben masuk anaknya abu-abu. Lah kalau hitam ketemu itu macam-macam metundang mesake turunan. Ini termasuk begitu hebatnya Rasulullah ini menggambarkan bagaimana anak turunnya jadi baik. Tidak hanya dari segi mentalnya, tidak hanya dari agamanya, tapi dari fisiknya, insya Allah. Karena lihasabiha tadi. Lihasabiha. Karena kecantikannya, kemudian lijamaliha, mohon maaf lijamaliha karena kecantikannya. Maka cantik. Cantik dimaksudnya lahir dan batin. Kalau manusia cantiknya hanya saja di luar saja, waduh, makan hati. Maka ada nasihat, kalau kau cari seorang istri, ya, carilah istri yang cantik dan salehah. Seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diawali daripada pencarian bibitnya. Lihasabiha, lijamaliha. Karena melihat keturunannya dan melihat kecantikannya. Kriteria cantik. Wanita itu dicipta oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kau manusia di dunia ini dengan bentuk yang sempurna, ahsan, sangat bagus, sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian aku jatuhkan di tempat yang paling rendah. Aspal itu kalau bahasa Arab aspal. Aspal itu kan tempatnya di bawah, tempat diinjek, tempat yang paling bawah. Akan dijatuhkan oleh Allah di tempat yang paling bawah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kaitan kajian wanita cantik dan saleh. Dicipta oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah, daya tariknya luar biasa. Bahkan kalau ada orang mengatakan wanita dicipta oleh Allah, daya tariknya ada 99 titik. Silahkan, apa yang menarik bagi wanita? Dari fisiknya saja. Kalau kelihatan rambutnya, Masya Allah, rambutnya. Kalau ngalem kata Al-Mukarram Bapak Ki Haji Romai Rama itu, kalau sedang baru jatuh cinta ya, indahnya bulan, tak seindah wajahmu ya Allah. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu ya Allah. Manisnya madu, tak semanis senyummu ya Allah. Luar biasa wanita. Semua serba menarik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini biayanya juga cukup banyak. Dari perawatan muka saja ini Masya Allah. Ada yang konon sampai bermiliar-miliar itu merombak daripada mukanya. Kalau bapak-bapak kalau dirombak mukanya jadi tidak bagus. Tapi kalau wanita dirombak mungkin tambah cantik. Ini mohon maaf, kecantikan. Sekali kecantikan. Tidak hanya cantik fisiknya, tapi cantik batinnya. Tapi kita bicara sedikit cantik lahirnya saja. Ya, mohon maaf ya. Hidungnya kelihatan Masya Allah, hidungnya. Matanya yang begitu bulat. Kemudian kalau sudah begitu, mohon maaf, si wanita itu pasrah begitu saja. Kuserahkan semua kepadamu. Dan akhirnya menjadi istri. Ini yang diharapkan dalam Islam ini. Limaliha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha. Jamal, kecantikannya. Semoga dengan pilihan-pilihan ini, saudara-saudara, para pendengar bisa mencari. Dikala nanti para santri atau bapak ibu punya anak, carilah limaliha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha. Ini pegang, sehingga nanti akan mendapatkan istri yang cantik dan salehah. Demikian yang bisa kita sampaikan, nanti kita teruskan pada serial berikutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.